Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertai kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, apa kabar kita semua? Kita sudah memasuki Minggu Advent dan kita mempersiapkan hati untuk menyongsong kedatangan Mesias itu di dalam kehidupan kita. Maka untuk mengawali kehidupan kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yesaya 40 ayat 3. Beginilah sabda Tuhan. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesaya adalah seorang pribadi yang menyadari betul bahwa dirinya adalah hamba Allah yang benar-benar dipanggil oleh Allah. Dan Yesaya merespon panggilan itu dengan baik. Ia menyampaikan nubuat-nubuatan tentang keberadaan umat pilihan Allah yang akan menderita sengsara dalam zaman penjajahan Asyur karena ketidaktaatan mereka kepada Allah, dan juga menyampaikan nubuatan-nubuatan tentang kelepasan yang diperbuat oleh Allah bagi umatnya di zaman penjajahan Babel. Apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya adalah dua hal yang berimbang, yakni penderitaan dan kelepasan. Bukan satu kebetulan kalau yang dibahas kali ini adalah bagian dari kelepasan dengan tema persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Apa artinya Bapak Ibu persiapkan jalan untuk Tuhan? Persiapkan jalan untuk Tuhan yaitu suatu berita ajakan kepada siapa saja yang mau peduli melakukan sesuatu untuk Tuhan. Bagian ini menurut kitab Markus dan Lukas tergenapi di dalam diri Yohanes Pembaptis dalam rangka permulaan kabar baik tentang Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis membuka jalan dengan menantang orang untuk bertobat, memberikan diri dibaptis dan menerima pengampunan dosa. Dan dalam rangka mempersiapkan jalan untuk Tuhan, ia lakukan dengan tetap menunjuk kepada kebesaran Yesus Kristus, bukan kepada dirinya sendiri. Kalau Yohanes Pembaptis melakukan yang demikian, bagaimana dengan kita Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yang mengaku sebagai umat Tuhan, umat Allah, anak-anak Tuhan? Bukankah Tuhan juga menginginkan bagian tersebut tergenapi di dalam kehidupan kita? Apa yang sudah kita perbuat untuk Tuhan? Semisal ketika kita akan merayakan perayaan Advent dan juga perayaan Natal, apakah kita terlibat di dalam pelayanan? Apakah kita betul-betul memberikan hidup kita dan menjaga hidup kita di dalam kebenaran dan kekudusan? Baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam dunia kerja, di dalam dunia politik, dalam hidup bertetangga dan lain sebagainya. Ingat Bapak Ibu, Tuhan mau Anda dan saya melibatkan diri di dalam dunia pelayanan. Sebab kehidupan kita ini adalah dunia pelayanan. Bagaimana keadaannya? Keadaan dalam rangka mempersiapkan jalan untuk Tuhan dengan penuh tantangan. Bagaimana kita mempersiapkan hidup kita untuk menyambut kedatangan Allah, di mana pada saat ini kita pun mengalami berbagai tantangan. Kalau kita lanjutkan ayat ini mengatakan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Di padang gurun, di padang belantara, ditutup, diratakan menjadi dataran. Ini memberikan gambaran bahwa tidak mudah kita berhadapan dengan manusia.
yang memiliki keinginan sifat yang berbeda. Tidak mudah melakukan segala pelayanan yang dimana kita memiliki kerinduan, keinginan, cita-cita yang berbeda-beda. Bisa jadi ada orang yang lebih pintar, lebih berpengalaman, lebih kaya, lebih tenar dari diri kita. Namun mereka harus ditutup, diratakan menjadi dataran sekalipun mereka berada di padang belantara. Orang yang salah jalan, orang yang di luar Tuhan, selain didoakan, dirombak pola pikirnya supaya dapat mengalami kebaikan Tuhan. Untuk itu diperlukan Bapak Ibu konsistensi, kerja keras, kesabaran, pengorbanan dan kerjasama dan lain sebagainya. Sering sekali saat diperhadapkan dengan tantangan yang dilakukan, maka banyak anak-anak Tuhan yang mundur. Banyak anak-anak Tuhan mengambil sikap asal-asalan, asal hidup, asal bekerja. Banyak anak-anak Tuhan yang cepat menyerah. Ini bukan tipe umat Tuhan yang militan. Oleh karena itu gereja masa kini memerlukan orang-orang yang siap dan mampu menghadapi tantangan. Mampu melangkah dengan melihat kepada Tuhan, bukan kepada tantangan yang sedang dihadapi. Dia mampu berkata, terima kasih, welcome tantangan. Dan dia siap untuk melakukan dan melaksanakan. Apa hasilnya Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati Tuhan? Ketika kita sudah mempersiapkan jalan untuk Tuhan, hasilnya adalah Allah akan menyatakan kemuliaannya dan orang lain akan menyaksikannya. Hal ini akan terjadi jika kita mau mengerjakan bagian kita, dan setelah kita mengerjakan bagian kita, Allah pun akan mengerjakan bagiannya. Apabila ini terlaksana, maka kemuliaan Allah akan dilaksanakan dan dirasakan dengan hebat. Orang tidak akan bermain-main lagi, melainkan penuh rasa hormat, takut dan gentar karena kemuliaan Allah diperlihatkan di dalam segala aspek kehidupannya. Dan apabila kemuliaannya dinyatakan, maka damai sejahtera bukan lagi impian, melainkan sebuah kenyataan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Bukankah itu yang diinginkan oleh Tuhan dari kehidupan kita sebagai umat-Nya? Untuk itulah Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita harus memahami bahwa mempersiapkan jalan untuk Tuhan berarti kita siap menghadapi tantangan yang ada dan kita bisa mengalami kemuliaan Allah atas kehidupan kita. Baik di dalam diri kita secara pribadi, baik di dalam kehidupan keluarga kita, baik di dalam kehidupan persekutuan kita di tengah-tengah gereja, maupun di dalam persekutuan kita sebagai warga negara di Indonesia ini. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Luruskan jalan bagi Tuhan. Persiapkan hatimu, persiapkan hidupmu, persiapkan keluargamu untuk menyambut kedatangan Sang Mesias hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kiranya Tuhan juga yang memberikan kekuatan bagi kita di dalam menjalani kehidupan kita saat ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami mengaku Tuhan bahwa kami adalah manusia yang lemah. Tetapi Tuhan berikan kami Roh Kudus-Mu sehingga kami kuat
mampu melakukan segala perkara kehidupan kami dengan sukacita yang daripadamu. Persiapkan hati kami menyambut kedatangan-Mu. Biarlah Tuhan, dengan persiapan hati pikiran kami boleh merasakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Ini doa permohonan kami yang kami sampaikan dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.